Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan di pagi yang baru ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Lebih Baik Mati bagian 17, Suatu Pemaksaan dan Tanda Binatang. Renungan kita dibuat dalam dua bentuk, yaitu bentuk teks dan audio. Renungan kita dalam bentuk audio akan menjelaskan beberapa rincian yang tidak ditulis dalam bentuk teks. Jadi bagi Anda yang ingin melihat versi singkat dari renungan hari ini, Anda dapat membaca bentuk teks dari renungan kita. Sebelum kita masuk pada renungan kita hari ini, karena renungan kita akan menyinggung soal hari Sabat, maka bagi Anda yang ingin mengetahui hari Sabat itu jatuh pada hari apa dan apakah hari Sabat itu masih berlaku, Anda dapat mendengarkan pada audio pergantian hari dan linknya kami sudah sediakan pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk pada renungan kita. Masih ingatkah saudara-saudara mengenai kisah Hananya, Misael, dan Azaria yang dibakar di dalam api karena memilih menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar? Apakah suatu pemaksaan terhadap pilihan kepada siapa kita menyembah akan terjadi lagi? Wahyu 13 ayat 15 mengatakan, "Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh." Jadi kitab Wahyu sudah menuliskan kepada kita bahwa akan terjadi suatu pemaksaan yang akan memaksa kita untuk menyembah ilah lain. Dan jikalau kita menolak, kita akan dibunuh. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada kaitannya pemaksaan ini dengan tanda binatang? Mari kita baca ayat selanjutnya, dituliskan di dalam Wahyu pasal 13, ayat 16 dan 17. "Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Jadi bukan hanya kita akan dibunuh kalau tidak menyembah patung itu, namun kita pun tidak dapat jual beli karena tidak menerima tanda binatang. Lalu apakah yang dimaksud dengan tanda binatang itu? Untuk mengetahui apa itu tanda binatang, kita harus mengetahui apa itu tanda Tuhan terlebih dahulu. Apakah benar bahwa Tuhan juga memiliki suatu tanda? Dan kalau tanda binatang itu dikenakan pada tangan kanannya atau pada dahinya sesuai Wahyu 13 ayat 16, lalu di manakah tanda Tuhan itu akan dikenakan? Mari kita membacanya di dalam Wahyu pasal 9 ayat yang keempat dikatakan, "Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya." Jadi tanda Tuhan adalah suatu meterai. Dan jikalau tanda binatang itu dikenakan pada tangan kanan atau dahi, maka tanda Tuhan dikenakan pada dahi umat-umat Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya kita agar bisa mendapatkan tanda atau meterai Tuhan tersebut? Jawabannya terdapat di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-20 versi Indonesian Literal Translation 3. Dituliskan, "Dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu.
sehingga kamu akan mengenal bahwa Akulah Yahweh Elohimmu. Kita tahu bahwa pemeliharaan akan hari Sabat ini adalah hukum keempat dari 10 hukum yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Penjelasan lebih lanjut mengenai meterai atau tanda Tuhan ini dapat Anda dengarkan pada audio pergantian hari yang linknya kami sudah sediakan pada kolom deskripsi. Jadi saudara-saudara, ketika kita menguduskan hari Sabat, maka kita akan memperoleh suatu tanda atau meterai dari Tuhan. Nah, kalau tanda Tuhan itu berbicara soal pengudusan akan hari Sabat, lalu bagaimana dengan tanda binatang? Tentunya, tanda binatang juga berbicara tentang pengudusan hari. Dan tentu saja itu bukan hari Sabat, karena hari Sabat bicara soal tanda Tuhan. Lalu hari apakah itu? Singkatnya, itu adalah hari Minggu. Jadi tanda binatang adalah pengudusan akan hari Minggu. Mungkin sekarang saudara bertanya-tanya, kenapa hari Minggu? Kenapa tidak hari Jumat atau hari Rabu saja? Kita bisa mengetahui bahwa itu adalah hari Minggu. Karena kalau kita melihat dunia kekristenan sekarang, maka kita akan dapati bahwa kebanyakan dari orang Kristen sekarang beribadah pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabtu atau hari Sabat, hari ketujuh dalam satu minggu. Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk memelihara ataupun menguduskan hari Minggu. Pernahkah saudara-saudara berpikir, bagaimana bisa yang tadinya para murid dan rasul beribadah pada hari Sabtu atau hari Sabat, namun sekarang orang-orang Kristen pada umumnya malah beribadah pada hari Minggu? Di mana dan kapan perubahan itu terjadi? Dan siapa yang mengubahnya? Dicatatkan dalam sejarah bahwa Gereja Katolik Roma mematuhi hari Minggu ketimbang hari Sabtu, karena Gereja Katolik di dalam sidang Laodikia pada tahun 336 AD mengubah kekudusan Sabtu ke hari Minggu. Dikutip dari The Convert's Catechism of Catholic Doctrine halaman 50. Jadi dari kutipan di atas kita dapat mengetahui bahwa yang mengubah kekudusan dari hari Sabtu ke hari Minggu adalah Gereja Katolik. Dan itu diubah pada tahun 336 AD pada sidang Laodikia. Lalu atas dasar apa Gereja Katolik mengubah hari yang kudus itu? Dituliskan di dalam Decretal de Transletic Episcop, tertulis, Paus memiliki kuasa untuk mengubah waktu dan membatalkan hukum, dan memiliki kuasa untuk menghapus segala sesuatu, bahkan perintah Kristus. Paus memiliki otoritas dan sering menjalankan kuasa itu untuk menghapus perintah Kristus. Paus dengan klaim otoritas yang ia terima dari Tuhan telah mengubah kekudusan hari Sabat ke hari Minggu. Sementara Tuhan tidak pernah menguduskan hari Minggu. Karena tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan menguduskan hari Sabat yang adalah hari ketujuh dan bukan hari Minggu yang adalah hari pertama. Gereja tidak boleh mengubah perintah Tuhan dan gereja tidak pernah diberikan kuasa untuk mengubah perintah Tuhan. Karena acuan kita dalam beriman adalah firman Allah.
sesuai apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20 versi Indonesian Literal Translation 3. Dituliskan, di dalam Torah dan di dalam kesaksian, jika mereka tidak mengatakan sesuai perkataan ini, bagi mereka tidak ada fajar. Artinya kalau seseorang tidak berkata sesuai firman Tuhan, maka itu bukanlah kebenaran. Jadi sebagai orang Kristen yang mempercayai Alkitab sebagai sumber kebenaran, apakah ada yang menjadi dasar bagi kita untuk memelihara hari Minggu? Tentu saja tidak ada. Bahkan gereja Katolik sendiri pun telah mengakui bahwa hari Minggu tidak didasari pada ayat Alkitab, namun tradisi, dan secara khusus adalah sebuah institusi Katolik. Tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan perubahan hari istirahat dari hari terakhir ke hari pertama. Kaum Protestan haruslah memelihara Sabat pada hari Sabtu, sehingga Katolik menjadi pemilik penuh atas hari Minggu. Dikutip dari Catholic Record, 17 September tahun 1893. Setan memang selalu berusaha untuk menyingkirkan Sabat hari ketujuh Tuhan dengan memperkenalkan suatu Sabat palsu. Di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 93 paragraf yang ketiga, dituliskan, setan berkata, "Aku akan berusaha menghalangi Allah. Aku akan memberi kuasa kepada para pengikutku untuk menyingkirkan hari peringatan Allah, yaitu Sabat hari yang ketujuh. Dengan demikian, aku akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa hari yang disucikan dan diberkati Allah itu sudah diubah. Hari itu tidak boleh timbul dalam pikiran manusia. Aku akan menghapus ingatan tentang hari itu. Aku akan menempatkan sebagai gantinya satu hari yang tidak mengandung mandat Allah. Satu hari yang tidak bisa menjadi tanda antara Allah dengan umatnya. Aku akan menuntun mereka yang menerima hari ini untuk menaruh kesucian yang Allah berikan pada hari yang ketujuh." Jadi saudara-saudara, kalau kita kembali pada Wahyu pasal 13 ayat 15-17, maka pemaksaan yang dituliskan di sana berbicara tentang pemaksaan untuk menghormati suatu Sabat palsu. Dan mereka yang mengakui Sabat palsu itu atau hari Minggu akan menerima tanda binatang. Sampai sini mungkin saudara-saudara bertanya, apa hubungannya antara pemaksaan untuk menguduskan suatu hari tertentu dengan penyembahan? Untuk memahami ini, kita perlu membaca lagi bunyi hukum keempat. Dituliskan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 dan 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mengapa kita mengingat dan menguduskan hari Sabat? Itu karena Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari dan berhenti pada hari ketujuh. Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Jadi saudara-saudara, ketika kita memelihara hari Sabat, maka itu artinya kita mengakui keberadaan Tuhan Allah sebagai pencipta alam semesta, yang menciptakan segala sesuatunya selama 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh. Kalau kita memelihara hari Minggu atau menguduskan hari Minggu, di mana dalam penciptaan Tuhan tidak berhenti pada hari itu,
Maka itu artinya kita tidak mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena sekali lagi, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan tidak berhenti pada hari Minggu. Tidak heran dituliskan di dalam letter manuskrip 14 tahun 1899 paragraf yang ke-16. Tanda dari iman kita adalah hari ketujuh. Ini telah ditentukan oleh Allah sebagai peringatannya akan penciptaan. Dengan tanda ini, manusia dihubungkan kepada Allah atas langit sebagai umat setianya, yang mempercayai kuasanya sebagai pencipta atas langit dan bumi. Selanjutnya di dalam buku Great Controversy halaman 446 paragraf yang ketiga dituliskan, sementara para penyembah Allah akan secara khusus dibedakan melalui pengakuan mereka akan hukum keempat. Karena ini adalah tanda atas kuasa penciptaannya dan saksi terhadap klaim akan kehormatan dan penyembahan dari manusia. Iblis selalu ingin mencuri penyembahan yang seharusnya menjadi milik Allah. Maka melalui pemaksaan untuk menguduskan hari Minggu, Iblis ingin mengaburkan fakta bahwa Allah adalah pencipta atas segala sesuatunya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau rangkum apa yang kita sudah pelajari hari ini adalah, pertama, tanda Tuhan berbicara soal pengudusan akan hari Sabat, sesuai yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-20. Dan tanda binatang tentunya juga berbicara soal pengudusan akan suatu hari. Dan tentu saja itu bukan hari Sabat, tetapi hari Minggu. Dan tadi kita sudah sempat membahas hubungan antara pengudusan suatu hari tertentu dengan makna penyembahan. Yaitu jikalau kita menguduskan hari Sabat, maka itu artinya kita mengakui Tuhan Allah sebagai pencipta alam semesta. Namun, jikalau kita menguduskan hari Minggu, itu artinya kita tidak mengakui Tuhan Allah sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatunya dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya setan akan membuat suatu pemaksaan yang berkaitan dengan pengudusan akan hari Minggu. Lalu bagaimana persisnya pemaksaan itu nanti? Dan apa yang harus kita persiapkan agar kita dapat menghadapi krisis yang akan datang itu? Kita akan membahasnya pada renungan-renungan kita selanjutnya. Kami tahu betul bahwa renungan kita pada hari ini memerlukan lebih banyak penjelasan lagi untuk dapat dipahami. Jadi bagi saudara-saudara yang belum mengerti atau perlu penjelasan lebih lagi mengenai pembahasan hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor WA ataupun Telegram Grow. Kami dengan sebisanya akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar. Pertama, suatu pemaksaan untuk menguduskan hari Minggu akan terjadi. Dan tanda binatang akan dikenakan pada mereka yang menguduskan hari Minggu. Karena tanda binatang itu adalah pengudusan akan hari Minggu. Pelajaran kedua, tanda Tuhan dikenakan pada mereka yang mematuhi hukum keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sesuai yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Maka darinya mari kita mematuhi hukum keempat dengan setia, agar kita dapat menerima tanda Tuhan dan masuk pada golongan orang yang diselamatkan. Pelajaran ketiga atau pelajaran terakhir yang kita bisa dapatkan hari ini adalah kita harus menuruti peraturan Tuhan daripada peraturan gereja. Dan gereja harus menyesuaikan setiap peraturannya
setiap ajarannya berdasarkan Alkitab. Karena percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius pasal 15 ayat yang ke-9. Kiranya renungan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita untuk lebih belajar lagi mengenai tanda binatang dan juga pemaksaan yang akan terjadi. Dan mari kita terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat membantu kita untuk memahami setiap firman-Nya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.